Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Jumat 15 Agustus 2025 bersama saya Liana Pujihastuti. Marilah kita bersyukur dan memohon bimbingan Roh Kudus untuk dapat menaati kehendak-Nya. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas hari ini, atas kasih setia-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu, memohon Roh Kudus menolong kami untuk dapat menaati kehendak-Mu dalam keseharian kami. Dalam nama Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, renungan hari ini bertajuk kelekatan. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Nas kita diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 5 ayat 1 berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara, bacaan kita hari ini Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 berkisah tentang seorang muda yang kaya. Orang muda itu merasa telah melakukan semua perintah Allah seperti jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati ayah ibu, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Tetapi, untuk lebih yakin bahwa ia akan memperoleh hidup yang kekal, ia bertanya kepada Yesus kalau-kalau masih ada yang kurang. Lalu kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda itu mencintai harta bendanya sedemikian rupa sehingga tak sanggup berpisah dengannya. Hatinya melekat pada harta bendanya. Baginya, harta benda memberikan rasa aman, nyaman, dan kebahagiaan. Jadi, bagaimana mungkin dia harus melepaskannya? Ia terperangkap dalam pemahaman ini. Meminjam istilah pastor Jesuit dan psikoterapis India Anthony de Mello, kondisi itu disebut kelekatan, yaitu keadaan terikat yang disebabkan oleh keyakinan palsu bahwa sesuatu atau seseorang diperlukan demi kebahagiaan Anda. Adakah sesuatu atau seseorang yang kita yakini menentukan kebahagiaan kita? Jika ada, berarti kita mempunyai kelekatan padanya. Itu bisa berupa orang-orang yang begitu kita sayangi, karir, gadget, status sosial, kemolekan fisik, hobi, harta benda, media sosial, dan yang lainnya. Hati kita begitu melekat kepada mereka hingga kita berpikir tak bisa hidup tanpanya, dan dengan segala cara kita upayakan untuk tetap memiliki mereka. Tetapi, benarkah kita tidak bisa bahagia tanpa mereka? Tentu mereka semua itu penting. Namun kita tidak harus begitu memuja, mendewakan mereka sehingga tanpa kita sadari mereka telah menjadi berhala. Merekalah tempat sandaran hidup kita, tempat hati kita berlabuh. Kita menomorsatukan mereka dan menomorduakan, bahkan menomorsekiankan Tuhan. Jika kita hidup demikian, berarti kita masih menjadi hamba,
masih terikat, belum sungguh-sungguh lepas, bebas, dan merdeka. Kepada jemaat di Galatia dan juga kepada kita, Rasul Paulus meyakinkan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 36 bersabda, apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Mari bertanya kepada diri sendiri, sudahkah aku merdeka? Kepada siapa atau pada apa hatiku begitu melekat? Kepada Kristus atau yang lainnya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah kami kalau selama ini kami tidak mengutamakan Engkau. Ada banyak hal yang menarik perhatian kami. Oleh karena itu, bantulah kami untuk mengedepankan kehendak-Mu dalam segala hal, dan bantulah kami untuk melekat kepadamu lebih dari yang lain, sebab hanya Engkaulah yang mempunyai perkataan hidup yang kekal. Engkaulah tempat sandaran yang dapat kami andalkan, tempat hati kami berlabuh, tempat perlindungan kami yang teguh. Dalam nama-Mu ya Kristus kami berdoa. Amin. Semangat pagi saudara, selamat melekat kepada Kristus.